yang perlu dikerjakan ke depannya itu 2020 ke 2021 mungkin akan kita kerjakan yang namanya penyuluhan di setiap sekolah maupun kampus ya, dengan kita bekerja sama-sama nanti di bidang penyuluhan untuk adakan penyuluhan di setiap sekolah SMA, SMK maupun juga di setiap kampus gitu. Jadi itu dipersiapkan 2020-2021 ya, mungkin prosesnya nanti waktu demi waktu kita akan lihat bersama perkembangan COVID ya, karena di setiap sekolah maupun juga kampus sekarang lagi dibatasi gitu ya kan, lagi dibatasi bahwa protokol kesehatan masih tetap dijaga, belum bisa untuk sampai berkumpul itu sekian banyak orang, lebih dari 50 pun belum bisa Pak ya. Itu yang perlu kita perhatikan sama-sama. Jadi kita mengharapkan aja COVID ini segera berakhir supaya penyuluhan-penyuluhan kita yang kita akan kerjakan ke depannya itu kita bisa menyelamatkan kita punya generasi ke depannya, karena kita sangat membutuhkan regenerasi yang akan bersinar gitu. Itu yang kita butuhkan. Jadi kita tunggu aja perkembangan dari COVID dan juga seperti apa dari pemerintah nanti ke depannya mengenai COVID ini, mengenai protokol kesehatan. Ya kita akan tunggu bersama, baru kita bisa bergerak di bidang penyuluhan di setiap sekolah maupun kampus. Karena saya tahu bahwa di setiap kampus sekarang maupun juga sekolah-sekolah itu masih dibatasi untuk orang luar masuk, kecuali di kampus itu mahasiswanya yang pergi itu pun masih dibatasi juga. Masuk di ruang fakultas saja itu satu-satu, kayak antri masuk untuk ngurus hal-hal lainnya mesti tulis nama dulu baru bisa masuk, nunggu nomor antrian gitu. Mungkin itu dari saya, dari penyuluhan. Saya kembalikan. Sebentar tanggapin dulu ya. Memang ya karena pandemi ini memang benar-benar susah ya, apapun susah. Cuman mungkin bisa kali ya, ini ide persiapan kitanya aja yang diinin, kayak model TFT kayak kemarin itu dilancarkan. Jadi nanti pada saat itu udah kita bisa ngomong sendiri udah jago gitu. Iya. Untuk aja kalau buat penyuluhan mungkin ya idenya seperti itu. Karena betul yang seperti divisi penyuluhan bidang penyuluhan bilang, keadaan tidak memungkinkan untuk berkumpul seperti yang di Batu harusnya besok, tetapi tidak dapat izin dari dinas pendidikan untuk melakukan P4GN karena itu mengumpulkan orang ya. Nah, tapi bisa sih kalau misalnya memang untuk 2021 kita bisa ngasih program berapa titik yang mau kita seminggu itu berapa titik gitu. Tapi kita nggak tahu startnya bulan berapa kan. Ya. Kita bisa berapa titik kayak di Malang sendiri, maksudnya di kota gitu ya, di kota itu berapa titik yang bisa kita kerjakan, di Malang Selatan berapa titik gitu kan, entah di ke arah sana atau ke arah sana gitu kan. Karena Malang Raya sudah gitu. Itu bisa lah, misalnya seminggu 2 titik gitu kan, kota sama kabupaten gitu kan, setiap minggu, atau sebulan tuh 3 kali, kota, kabupaten, kota, diganti-ganti kayak gitu. Umpama seperti itu ide aja. Sekaligus sebelum itu berjalan kita lancarin siap penyuluh ini untuk TFT. Itu kan bisa dikoordinasikan dengan ya yang paling dekat di sini siapa ya, sekjen otomatis kan, dia lah yang ngasih pelatihan sama kita. Karena kalau misalnya bisa sih diobrolin ke DPD
Cuman kan kayak saya sendiri juga PAT belum kan. Gitu. Jadi gimana baiknya? Mungkin itu ide saya. Jadi persiapannya kita selama pandemi ini TFT dulu kitanya. Sekaligus perekrutan Ya, itu biar siapa sih kemarin itu divisinya bisa kerja sama itu. Iya. Gitu aja masukannya. Siap. Langsung. Udah itu aja untuk bidang penyuluhan. Selain dari penyuluhan di setiap sekolah, apakah ada lagi? Ya, itu ya, karena memang yang sebenarnya bukan hanya saja kita turun di setiap sekolah-sekolah ya, karena memang pergerakan kita adalah pergerakan untuk menyelamatkan generasi penerus kedepannya. Jadi ya kita lihat aja perkembangan kedepannya, bukan hanya di sekolah aja yang kita jangkau. Mungkin yang kemungkinan besar adalah kita jangkau teman-teman yang benar-benar tidak ada tempat tinggalnya. Ya, kita sambil kasih arahan apa segala macam mengenai bahayanya narkoba itu. Jadi nanti itu kita bisa kerjakan juga di beberapa bulan ke depannya. Kita lihat aja, kita tunggu aja perkembangan COVID dan mengenai protokol kesehatannya seperti apa. Kita tunggu bersama aja. Yang penting apa yang perlu kita kerjakan itu kita sudah bisa siapkan gitu. Jadi nanti tidak ada lagi yang namanya oh ayo raker lagi, ayo ini lagi, udah gitu, tinggal pematangan aja di mana tempat kita untuk kita turun, target kita di mana, tinggal itu aja yang perlu kita laksanakan nanti. Mungkin seperti begitu saya mengatakan. Ada lagi untuk masukan teman-teman? Ya. Gimana yang lain, apakah ada masukan lagi setiap dalam pendapat dari setiap divisi lain? Mungkin dari divisi-divisi yang lain atau mungkin dari setiap teman juga, dari anggota lainnya Ya, coba kalau ada masukan bisa nggak menyumbangkan apa yang perlu kita kerjakan di 2020 maupun ke 21. Ada apa namanya, bisa bekerja sama dengan divisi penyuluhan, maksudnya programnya gitu. Mungkin kalau bisa dari saya, dalam bidang penyuluhan ini bagaimana kalau kita coba dulu bergerak di dalam penyuluhan, seperti kalau kita pergi ke alun-alun begitu, atau di pinggir jalan begitu yang kita bicarakan kemarin. Kan sempat kita bicarakan bagaimana kalau kita coba jalan di kolong jembatan, kan itu termasuk penyuluhan. Ya. Ya, biasanya mereka yang seperti itu kan gampang tergoda ya. Pangklen, kan mereka spidol. Mereka yang ngamen-ngamen di pinggir jalan di lampu merah itu bukan buat makan. Ya. Buat makan dapat 10.000, makan 5.000 buat beli lem gitu kan, patungan. Memang sih agak sedikit rumit ya kalau di kayak teman-teman yang anak pang ya maupun teman-teman yang lainnya, kalau kita jangkau mereka ya itu harus larinya ke ini dulu, rehab dulu gitu kan pastinya, karena di setiap teman-teman ini ada yang lain ngamen bukan untuk makanan, untuk minuman, bahkan itu untuk mabok, dan juga bukan hanya untuk mabok tapi malah
ngelem gitu loh. Itu yang paling berbahaya karena kemarin di beberapa tempat itu, di beberapa titik saya jalan bahwa situ ada beberapa titik yang memang ada teman-teman anak-anak yang ngelem gitu. Itu bahaya itu. Ngelem itu berbahaya, sangat berbahaya banget. Makanya ini kita harus perlu benar-benar pikirkan secara matang gimana caranya untuk kita menyelamatkan mereka agar mereka tidak ngelem sama yang lain-lainnya gitu. Ya mungkin itu nanti kita bisa edukasi mereka ya, tapi nggak bisa sekali datang terus didiamkan. Kita harus butuh perhatian. Mereka rata-rata bukan, mereka anak-anak yang tidak dapat perhatian sebetulnya. Iya ya. Dari orang tua. Jadi memang kita harus intens ke mereka itu. Seminggu sekali datang atau seminggu 2 kali datang, atau mungkin hampir tiap hari di awal. Nanti ketika mereka sudah mulai berubah baru bisa ini dikurangi, atau mungkin mereka bisa direkrut. Ya. Ketika direkrut mereka gampang kita ininya kan, kita monitor kan. Itu masuk program yang lumayan yang bagus itu sebetulnya ya. Dari mereka yang merasa dibuang atau mereka merasa tidak dihargai orang-orang lain, kita bisa jangkau mereka. Mereka brutal karena mereka ngerasa orang tua nggak perlu, orang tua saya nggak peduli kok, tetangga saya nggak peduli. Malah ketika mereka datang disisihkan gitu kan. Itu yang benar kita jangkau, edukasi mereka dengan bahaya narkoba. Iya. Oke. Berarti itu